lagi dalam ibadah IHMPA online tanggal 26 Juli 2020. Nah, Kakak Marta sama Kak Yoel mau nanya gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat dan baik. Kalau Kakak Yoel gimana keadaannya hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan Baik ya. terus dong. Iya dong. Oke, kita akan masuk ke dalam lagu pembukaan. Lagu pembukaannya lagu baru, adik-adik kita mau belajar lagu baru. Judulnya Mari Kita Bergembira. Oke, Kakak Yoel. Tapi sebelumnya Kakak Marta ajak adik-adik berdiri. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Marta. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau masih menyertai kami, Engkau melindungi kami selalu dan setiap hari dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan. Sekarang kami akan masuk ke dalam ibadah. Tuhan mau siapkan hati, pikiran kami, fokus kami hanya untuk ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau berdiri lagi, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang adik-adik pasti sudah tahu, Ku Daki-Daki Gunung Yang Tinggi. Ayo Kakak Yoel.
Tuhan Yesus selalu ada di suka, selalu ada di kapanpun kita berada. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam bagi berkat. Nah, hari ini yang mau bagi berkat adalah kakak layan, yaitu kakak Marta. Adik-adik, kakak Marta mau bagi berkat. Banyak banget berkat yang kakak Marta, bukan hanya kakak Marta sih, tapi adik-adik dan seluruh orang di dunia ini pasti banyak berkat. Tapi hari ini kakak Marta mau bagiin bahwa berkat yang selalu kakak Marta terima, Tuhan masih kasih kesehatan, Tuhan masih izinkan kakak Marta setiap hari buka mata di hari yang baru, dengan masih bisa sama-sama dengan keluarga juga masih keadaan yang sehat. Itu berkat yang paling indah yang Tuhan Yesus kasih buat kakak Marta, dan kakak Marta sangat bersyukur. Nah, itu berkat yang kakak Marta bisa bagiin buat adik-adik. Dan kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mazmur, kita ambil dulu kitab kita. Kita buka dari mana ya? Dari Mazmur. Dari Mazmur 25. Dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Dari yang berisi, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, adik-adik, dalam Mazmur 25 ayat 10 ini kita diajarkan, kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu sama-sama sama kita. Meskipun Tuhan itu gak kelihatan, tapi Tuhan itu ada terutama di dalam hati adik-adik, ada di kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan itu selalu menjaga kita, melindungi kita, asal kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak nakal, tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Seperti apa? Tidak bohong, tidak membantah orang tua, terus selalu melakukan suatu hal yang baik. Nah, oke, kita sudah membaca Mazmur. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengar Hai Kawanku, KC 215. Kakak Yoel. Lagu itu mau menjadi penghantar kita supaya kita siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh siapa ya Kakak Yoel? Sheila. Kakak Sheila. Oke Kakak Sheila, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, halo adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Kau telah pimpin ibadah kami sampai saat ini. Sekarang kami akan masuk ke dalam firman, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pimpin masing-masing kami, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini. Bantu kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan dengan baik ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik, sebelum masuk firman, kakak mau ajak adik-adik untuk baca Alkitab. Adik-adik buka dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Oke, adik-adik buka dulu Yosua 3 ayat 1 sampai 13. Oke, udah dibuka, kakak mau ajak adik-adik baca sambil kita berdiri. Adik-adik berdiri, nanti akan kakak bacakan, adik-adik juga baca. Kita baca Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sistim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Oke, demikian pembacaan Alkitab kita. Jadi sekarang boleh duduk, dan sekarang kakak mau mulai cerita. Nah, adik-adik, tadi ayat yang kita baca ini asalnya dari kitab Yosua. Adik-adik tahu nggak Yosua ini siapa?
Jadi, Yosua ini adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan yang tugasnya untuk menggantikan Bapak Musa yang sebagai pemimpin bangsa Israel. Adik-adik ingat kan cerita Bapak Musa? Tugasnya Bapak Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia yang memimpin bangsa Israel. Kalau adik-adik ingat cerita Musa, ketika Bapak Musa memimpin bangsa Israel untuk menyeberang laut. Ingat kan yang lautnya akhirnya terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberang, berhasil. Nah, sesudah itu adik-adik tidak lama kemudian Bapak Musa ini meninggal dan akhirnya digantikan oleh Nabi Yosua. Nah, sama, jadi tugasnya Nabi Yosua ini sama seperti Bapak Musa, yaitu memimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel mau kemana sih mereka? Jadi mereka ini, bangsa Israel ini mau pergi ke tanah perjanjian seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang Tuhan pilih, yang akan Tuhan berikan tanah perjanjian, di mana mereka bisa hidup nyaman di tanah perjanjian itu. Tugasnya Bapak Yosua ini harus menjalankan dan harus memimpin bangsa Israel, di mana itu tugas yang berat adik-adik. Pasti nggak mudah memimpin bangsa Israel, banyak tantangannya, seperti itu. Nah, tantangannya apa sih? Kalau misalkan adik-adik baca dari Yosua pasalnya yang ke-1, pertama, ketika Yosua harus merebut tanah perjanjian. Karena seperti yang kalau adik-adik baca di pasal 1, di tanah perjanjian ini ternyata bukan tanah kosong yang bangsa Israel datang langsung bisa ditempati dengan hidup nyaman. Enggak adik-adik, ternyata di tanah perjanjian ini di sekitarnya itu ada bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa itu adalah musuhnya bangsa Israel. Nah, kalau adik-adik baca, pertama tadi tantangannya dia harus menghadapi musuh-musuh. Setelah itu, ayat yang kita baca di pasal ketiga ini, sebelum masuk mereka ke tanah perjanjian, mereka harus menghadapi tantangan lain, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Nah adik-adik, kalau kita baca di ayatnya yang ke-15 ini, sungai Yordan itu bukanlah sungai yang kecil, yang adik-adik bisa nih lompatin batu buat nyebrang, oke sampai. Enggak adik-adik, ini sungainya sangat besar. Sampai-sampai di ayat 15 dikatakan bahwa air sungainya itu sebak. Artinya air sungainya deras adik-adik. Susah kalau kita mau lewat situ, bisa-bisa sampai hanyut. Bahkan dikatakan di sini saking derasnya kalau lagi musim menuai dia sampai tumpah-tumpah adik-adik airnya keluar dari sungai. Nah, kok tantangannya lebih susah lagi ya harus menyeberangi sungai. Sungai ini bukan sungai yang kecil adik-adik, tugasnya Bapak Yosua ini berat. Gimana coba caranya harus menyeberangi bangsa Israel lewat sungai yang deras. Nah, tapi kalau dari kita baca di ayat yang ke-17, ternyata mereka berhasil adik-adik untuk menyeberang sungai. Kok bisa ya mereka berhasil? Pastinya karena pertolongan Tuhan. Ingat kan waktu Bapak Musa harus memimpin bangsa Israel melewati laut? Bapak Musa juga berhasil karena pertolongan Tuhan. Karena kuasanya Tuhan yang akhirnya bisa membelah laut. Sama adik-adik di ayat yang kita baca ini di Yosua, sama Tuhan juga menolong Yosua untuk menyeberangkan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian itu. Karena pertolongan Tuhan ini akhirnya mereka berhasil melakukan tugas yang meskipun tugasnya berat adik-adik, sampai rasanya kayak aduh nyerah deh Tuhan, kok aku udah harus menghadapi musuh, harus menyeberangi sungai. Tapi mereka berhasil karena pertolongan Tuhan. Nah, ternyata adik-adik kenapa bisa berhasil itu karena ada perannya Bapak Yosua di sini. Kunci keberhasilannya Bapak Yosua yaitu karena satu, dia yakin dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan.
Adik-adik dia yakin, meskipun awalnya dia bingung gimana aku harus memimpin. Dia nggak tahu adik-adik, cuman karena Tuhan memilih Yosua, Tuhan memberikan Roh Kudus buat Yosua, jadi Yosua mampu adik-adik buat memimpin. Nah, dan dari situ pun Yosua akhirnya yakin adik-adik. Karena keyakinan ini, Tuhan mau menolong Yosua. Tuhan sertai Yosua sampai berhasil ke tanah perjanjian. Nah, selain itu adik-adik ternyata bukan cuman kita yakin, oke, akhirnya berhasil menjalankan tugas yang berat. Bukan itu doang ternyata adik-adik kunci keberhasilannya. Kunci keberhasilan Bapak Yosua juga yaitu melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia taat mengikuti firman Tuhan. Kalau adik-adik baca, untuk menyeberangi sungai Yordan ini banyak adik-adik tahapannya. Mereka nggak bisa langsung, oke, karena Tuhan menyertai, udah kita nyebrang aja, pasti kita selamat. Bukan, tapi mereka juga harus melakukan banyak tahapan. Dikatakan dari yang ayat kita baca, mereka harus nunggu dulu di pinggir sungai, harus berkemah dulu sampai 3 hari. Pertama mereka harus siap-siap dulu, mereka harus menyucikan diri dulu. Dengan cara apa? Mereka berdoa, mereka mendengarkan firman Tuhan. Harus siap-siap dulu, siapkan hatinya maksud Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan mukjizat adik-adik buat mereka besok. Kalau mereka nggak percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, nggak menyucikan diri dulu mereka, maka mereka nggak akan berhasil adik-adik. Selain itu tahapannya juga ada lagi. Kalau kita baca, mereka ini untuk jalan ke sana gak gampang adik-adik. Mereka harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau mereka jalan ke sana harus ada para imam yang membawa tabut perjanjian. Nah, para imam ini juga harus memimpin jalannya. Para imamnya harus masuk duluan ke sungai, baru bangsa Israel boleh dan bisa menyeberang sungai itu. Dan di sini juga jalannya nggak asal jalan. Padahal kalau kita percaya, Tuhan pasti tolong sih, bisa kan sebenarnya Yosua seberangin aja langsung. Tapi enggak, Yosua nih taat sama firman Tuhan. Kata firman Tuhan harus para imam dulu yang masuk ke sungai. Dia ikutin para imam dulu yang masuk ke sungai. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyeberang. Kan? Adik-adik, jadi kuncinya kenapa bisa berhasil? Itu satu, karena Bapak Yosua ini yakin atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, karena taat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita ingat-ingat cerita yang tadi, pasti di kehidupan adik-adik juga pernah merasakan dan mendapatkan tugas yang menurut adik-adik, aku nggak bisa nih, kayaknya susah deh. Sampai udahlah aku nyerah aja. Aku nggak bisa Tuhan harus melakukan ini. Atau di sekolah adik-adik dapat tugas dari guru adik-adik. Bu guru ini aku nggak bisa tugasnya. Pasti kan pernah kan? Nah adik-adik lewat cerita firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan bahwa ketika mendapatkan tugas yang berat kita itu harus yakin bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Nggak cukup dengan yakin aja, kita juga harus taat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini juga kita diingatkan. Tadi, adik-adik oke, yakin dengan pertolongan Tuhan, tapi kita juga harus taat dengan firman Tuhan. Adik-adik harus taat melakukan firman Tuhan, seperti apa? Berdoa, baca Alkitab, mengikuti IHMPA. Tapi nggak cuma itu aja loh firman Tuhan adik-adik. Di firman Tuhan juga dikatakan ketika adik-adik dapat tugas, adik-adik nggak boleh mengeluh. Adik-adik harus bersyukur. Sama Bapak Yosua ini di awal juga nggak ngeluh adik-adik. Ketika dia mendapat tugas dari Tuhan dan dia yakin atas pertolongan Tuhan, dia nggak ngeluh. Oke Tuhan, aku jalankan sesuai firman Tuhan. Itu ketika adik-adik mungkin pernah rasanya ada pelajaran dan tugas yang adik-adik terima, duh sulit banget kak, aku nggak ngerti nih matematika, hitung-hitungannya susah. Nah ketika adik-adik merasa kesusahan, pertama adik-adik jangan menyerah.
adik-adik ingat bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik untuk mengerjakan tugas yang sulit menurut adik-adik. Karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Tuhan pasti bantu sesulit apapun itu. Selain adik-adik jangan menyerah, udah yakin, nggak cuma itu aja. Kata firman Tuhan, adik-adik juga harus, kalau di sekolah nih, harus mengikuti kata gurunya, belajar yang rajin. Jadi adik-adik taat sama firman Tuhan tuh, adik-adik juga harus berusaha dengan rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Bukan cuma berserah, ya Tuhan udah aku yakin Tuhan pasti tolong, aku gak mau belajar. Enggak adik-adik, kata firman Tuhan gak gitu. Kita juga tetap harus berusaha, harus belajar lagi supaya berhasil menjalankan tugas yang berat ini adik-adik. Jadi adik-adik ingat, kunci keberhasilan ketika adik-adik menghadapi tugas yang berat, satu, yaitu yakin atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik harus taat melakukan firman Tuhan. Disiplin melakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, jangan menyerah, jangan mengeluh. Adik-adik lakukan, jangan menyerah dulu ketika tugasnya susah. Adik-adik banyak caranya. Ketika kesulitan menghadapi tugas, adik-adik bisa tanya ke papa mama, tanya ke gurunya, atau tanya ke teman-teman adik-adik. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak punya contoh cerita pertolongan Tuhan di saat kita menghadapi tugas yang berat. Adik-adik, lihat dulu ya. Suatu hari ada seorang anak yang sedang melaksanakan ujian. Saat itu hanya tinggal anak itu yang belum menyelesaikan ujiannya. Dia tidak bisa menyelesaikan karena kesulitan. Saat kesulitan itu, akhirnya dia memohon tolong kepada Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan datang untuk menolong. Tuhan datang menolong dia melalui gurunya. Akhirnya gurunya menjadi peduli dengan anak itu dan membantunya sehingga anak itu bisa menyelesaikan ujiannya. Oke, adik-adik, tadi udah lihat contoh ceritanya. Nah, adik-adik lihat kan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti adik-adik. Ketika Tuhan berjanji bahwa akan menyertai dan menolong adik-adik, dan adik-adik yakin bahwa Tuhan menolong adik-adik, pasti adik-adik berhasil menghadapi kesulitannya adik-adik, menghadapi tugas yang sulit. Gitu. Adik-adik ingat ya, ketika menghadapi tugas yang sulit, pertama kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Yang kedua, taat sama firman Tuhan. Taat sama firman Tuhan dan berusaha. Adik-adik harus berusaha dulu ya. Oke, sekian cerita dari kakak. Jadi adik-adik ingat itu, nanti akan kakak kasih aktivitas juga buat adik-adik. Sekarang firmannya udah selesai, kakak serahkan lagi ke kakak Marta. Adik-adik, tadi kita sama-sama udah mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan dari Kakak Sheila. Nah, semoga apa yang sudah kita dengar, kita baca, kita pelajari, mau masuk telinga kanan, tidak keluar telinga kiri, tapi mau berdiam di dalam diri, terus mau bertumbuh jadi buah yang manis, supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik melalui sikap kita. Oke adik-adik, kita akan masuk lagu, kita akan menyanyikan lagu Respon Firman Tuhan. Kakak Marta ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapakku dari KC 22 ayat bait 1, 2, dan 3.
ya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Sheila. Oke, dipersilakan Kakak Sheila. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan kami boleh IHMPA sampai saat ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mendoakan beberapa syafaat ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan yang tahu kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau jadikan bangsa ini ya Tuhan, bangsa yang sejahtera sehingga kami boleh hidup dengan damai satu sama lain ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari presiden sampai kepala-kepala daerah. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga kami ya Tuhan boleh hidup sejahtera dan saling mengasihi. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Bethel Bandung. Tuhan yang mau berkati gereja kami ya Tuhan, sehingga melalui gereja kami juga kami boleh menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Juga Tuhan berkati pendeta, majelis, dan semua petugas-petugas ya Tuhan yang boleh bekerja untuk rumah-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, pimpin mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kasih Tuhan boleh dirasakan untuk semua umat-Nya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk PLKPA, kiranya Tuhan yang mau sertai selalu pelayanan kami, Tuhan yang pimpin pelayanan kami, sehingga melalui pelayanan kami ya Tuhan, kami benar-benar boleh menerima berkat dan menjadi berkat untuk lingkungan kami. Tuhan berkati kakak-kakak layan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka selalu melayani Tuhan yang tak henti-henti ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik ya Tuhan. Saat ini adik-adik sedang sekolah melalui media online ya Tuhan. Tuhan yang tahu keadaan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan, meskipun mereka harus sekolah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang mau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga adik-adik boleh menerima pelajaran dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga yang cukupkan mereka ya Tuhan dari segala kondisinya yang sulit untuk belajar, kiranya Tuhan yang mau sertai sehingga adik-adik boleh mendapat pelajaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga bisa terus memimpin kami ya Tuhan, membimbing kami untuk terus taat sama firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kiranya Tuhan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah doa syafaat, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan disimpan di tangan kanan, tapi tidak diremuk-remukin, tidak diucil-ucilin, tapi dilipat dengan rapi, karena itu akan diberikan kepada Tuhan. Nah, dilipat dengan rapi, sudah masukin taruh di tangan kanan, orang lain tidak boleh lihat. Nah, sambil persembahan dikumpulkan, Kakak Marta ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu Aku Suka Membagi dari KC 205 ayat 1 dan 2.
Telapak tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Nah, kita sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan yang kita berikan dapat menjadi berkat buat sesama dan untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kakak Marta ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Itu bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena banyaknya berkat diri kami, tapi itu karena berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Kami mau berikan persembahan ini Tuhan untuk membantu, untuk melancarkan kegiatan-kegiatan gereja dan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita, kakak ngajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan nyanyi satu buah lagu yang berjudul Semua Yang Tercipta dari KC 349. Kakak Yoel. Dengan doa semoga kita selalu diberkati sepanjang minggu yang akan datang ini. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Sheila selaku pelayan firman. Persilakan. Adik-adik, sekarang kita udah sampai di akhir ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih karena kami boleh menjalankan IHMPA ini ya Tuhan secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, dari IHMPA hari ini ya Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengar ya Tuhan, itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong kami. Sekalipun kami harus menghadapi tugas yang berat, kami akan selalu yakin dan berusaha ya Tuhan, untuk menjalankan dan taat sama firman Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, sertai sehingga adik-adik boleh menjalankan dan taat sama firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah ini selesai, biarlah Tuhan selalu sertai kami di kehidupan kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Selepas ibadah ini, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.